Shalom jemaat terkasih, 1 bulan 5 hari kita sudah memasuki tahun baru 2022 ini. Kiranya saudara-saudara semua tetap sehat dan terus bertumbuh menjadi semakin serupa dengan Kristus. Perenungan refleksi Gema GKY yang hadir setiap harinya, kiranya itu bisa menolong saudara-saudara menjadi satu sarana untuk saudara bertumbuh menjadi murid Kristus yang sejati. Oleh sebab itu, jangan lewatkan hari tanpa kita merenungkan akan kebenaran firman-Nya. Mari saudara-saudara, sebelum kita merenungkan akan kebenaran firman Tuhan ini, terlebih dulu kita berdoa. Bapa yang baik, sesungguhnya di dalam pimpinan dan perlindungan-Mu lah kami boleh hidup, kami boleh bergerak, dan kami boleh berada sampai saat ini. Oleh sebab itu, tolonglah kami ya Tuhan, untuk tidak melupakan bahwa Engkau Allah yang senantiasa berada bersama-sama dengan kami. Bimbinglah kami ya Tuhan dengan kebenaran sabda-Mu, karena hanya firman-Mu lah yang sanggup menuntun dan memimpin langkah hidup kami, agar hari-hari kami sungguh memperkenankan hati-Mu. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Kristus, Sang Pembimbing hidup kami berdoa. Amin. Refleksi Gema hari ini diambil dari kitab 2 Tawarik pasal yang ke-6 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-42 dengan tema rumah doa. Surah ada 30 ayat di dalamnya, namun hari ini saya akan membacakan 3 ayat saja, yaitu ayat 19 sampai ayatnya yang ke-21. Maka berpalinglah kepada doa dan permohonan hamba-Mu ini ya Tuhan Allahku. Dengarkanlah seruan dan doa yang hamba-Mu panjatkan di hadapan-Mu ini. Kiranya mata-Mu terbuka terhadap rumah ini siang dan malam, terhadap tempat yang Kau katakan akan menjadi kediaman nama-Mu. Dengarkanlah doa yang hamba-Mu panjatkan di tempat ini, dan dengarkanlah permohonan hamba-Mu dan umat-Mu Israel yang mereka panjatkan di tempat ini, bahwa Engkau juga yang mendengarnya dari tempat kediaman-Mu, dari sorga. Dan apabila Engkau mendengarnya, maka Engkau akan mengampuni. Amin. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul dalam perikop ini Doa Shalom. Setelah di mana ini merupakan doa yang disampaikan oleh Raja Salomo pada waktu pentabisan bait suci. Dan ada tertulis 30 ayat di dalamnya. Oleh sebab itu tidak heran saudara, seorang sejarah literatur mengatakan bahwa doa ini merupakan sebuah tulisan ibadat teragung yang pernah dicatat pada masa pra-Kristen. Panjangnya doa yang ditulis di dalam bagian ini bukan saudara, sebuah doa yang bertele-tele saudara, tetapi menunjukkan bahwa doa merupakan bagian terpenting di dalam kehidupan iman Salomo dan juga dalam ibadah selain pujian dan persembahan. Saudara-saudara, Alkitab mencatat hal yang menarik di dalam 2 Tawarik pasal 7 ayat yang pertama, di mana setelah Salomo mengakhiri doanya, maka terjadi lawatan Tuhan yang dahsyat. Api pun turun dari langit memakan habis korban bakaran dan korban-korban sembelihan itu, dan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Setelah peristiwa doa yang disampaikan oleh Raja Salomo ini menyimpulkan betapa pentingnya kehidupan doa yang benar bagi umat Tuhan secara pribadi, maupun bagi gereja Tuhan secara komunitas. Jawaban Tuhan yang begitu dahsyat menyaksikan kepada kita bahwa Tuhan Allah sungguh menganggap serius dan penting akan setiap doa yang dinaikkan oleh umatnya.
Saudara, doa Salomo bagian ini juga menyiratkan tentang visi bait Allah, tentang rumah Tuhan sebagai tempat di mana umat Tuhan dapat berjumpa dan membawa segala persoalan, membawa segala pergumulan hidupnya, baik itu perkara jasmani maupun perkara rohani, kepada Tuhan Allah. Saudara-saudara, bukankah hidup manusia itu diwarnai dengan pergumulan dan tantangan? Di mana ada begitu banyak persoalan-persoalan yang melanda kehidupan daripada manusia. Pertanyaannya, kemana kita membawa segala persoalan dan pergumulan itu, saudara-saudara? Jawabannya, bawalah kepada Tuhan Allah. Saudara-saudara, perjumpaan dengan Tuhan Allah itu begitu penting bagi manusia, khususnya di masa-masa sukar, di masa-masa manusia mengalami pergumulan dan pergolakan dalam hidupnya. Karena hanya Tuhan Allah yang Maha Besarlah yang sanggup mendengar, yang sanggup menjawab, dan yang sanggup menolong manusia untuk menghadapi persoalan dan pergumulan yang ada. Saudara, bagi orang percaya doa adalah nafas hidup. Maka dari itu, doa adalah sesuatu yang harus dikerjakan dan harus menjadi gaya hidup kita. Sebagaimana bait suci Salomo menjadi rumah doa, kehidupan orang percaya pun dituntut untuk menjadi rumah doa. Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16 menuliskan, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu?" Saudara, kata rumah atau bait Allah di sini tidak berbicara tentang gedung atau bangunan secara fisik, tetapi gambaran dari umat Tuhan itu sendiri atau keberadaan orang percaya. Dan Tuhan Yesus sebagaimana dalam Lukas 19 ayat 46 menghendaki agar kita menjadi rumah doa. Orang Kristen disebut sebagai rumah doa adalah orang Kristen yang kesukaannya itu berdoa, saudara-saudara. Yang kesukaannya memuji Tuhan, yang kesukaannya menyembah Tuhan. Seorang yang memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan setiap saat, setiap waktu. Saudara, punya hubungan yang karib dengan Tuhan berarti bukan hanya berbicara kepada Tuhan, tetapi kita juga harus bisa mendengar suara Tuhan. Pada zaman itu, saudara-saudara, umat Tuhan berdoa di bait Allah. Namun sekarang kita dapat berdoa di mana saja, kapanpun, saudara-saudara. Kita bisa berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang menjadi imam besar agung telah menjadi perantara bagi kita dengan Bapa. Sesungguhnya, bukankah itu merupakan anugerah besar yang diberikan kepada kita, sehingga kita bisa bebas, kita bisa leluasa berdoa kepada Tuhan kapan saja dan di mana saja. Saudara, yang menjadi pertanyaan refleksi bagi setiap kita, apakah saudara-saudara sudah memanfaatkan anugerah ini untuk kita semakin giat di dalam berdoa? Apakah di dalam doa-doa pribadi saudara, saudara rindu agar keluarga, orang-orang di sekitar saudara-saudara juga semakin bisa mengenal akan Tuhan Allah yang benar? Saudaraku, jika kita menjadi rumah doa, maka kita pasti mengalami penggenapan janji-janji Tuhan sebagaimana Salomo mengalami akan lawatan Tuhan. Mari kita menjadi orang-orang yang terus berdoa, menjadi rumah doa bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Jadikan kami rumah doa-Mu ya Tuhan, agar segala bangsa, segala suku bangsa, orang-orang yang belum percaya boleh datang menyembah kepada-Mu, agar mereka ini ya Tuhan boleh mendapatkan anugerah keselamatan yang daripada-Mu.
Oh Tuhan, ditinggikan dan diagungkanlah namamu. Pakailah kami senantiasa menjadi rumah doamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.